Iya, surat 5 Ibu, surat 5 ayat 3 sama ayat 6 ya. Saya mengkajinya juga enggak mendetail banget tuh ya, yang penting udah disampaikan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimas alaikumul maitatu dam wadamu walahmul hinziri wa ma ukila digorihillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum. Udah sampai situ aja dulu ya. Iya. Ada lagi enggak? Ya, satu lagi. Wa ma dubiha alan nusubi wa antas taksimu bil azlam ya, darikum fiska. Ya, baik Ibu. Diharamkan Bu ya. Diharamkan atas kamu. Kamunya siapa? Manusia Bu ya. Hamba Allah Bu ya. Diharamkan atas kamu memakan bangkai ya. Bangkai. Bangkai ini ya udah saya baca dulu ya. Bangkai darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Hewan yang tersekik ya, yang mati dipukul, yang mati terjatuh, yang mati tertanduk dan yang tertekan binatang buas ya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan juga yang disembelihnya atas nama berhala. Ini sampai sini Bu ya. Baik Ibu. Diharamkan asal kamu memakan bangkai Bu. Bangkai itu bangkai apa aja Bu? Bangkai apa aja Bu ya? Bangkai ayam, bangkai kambing, pokoknya binatang yang biasa kita makan Bu ya. Bangkai ini begini Bu ya. Bangkai itu yang disebut bangkai ya. Kalau jatuh gitu Bu ya, terus dia mati gitu ya. Nah, enggak sempat menyembelih. Nah, itu udah disebut bangkai gitu ya. Jadi haram untuk dimakan. Kenapa haram untuk dimakan? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa haram untuk dimakan? Sebab itu Ibu ya, yang namanya bangkai itu darahnya enggak keluar, Bu ya. Darahnya keluar. Ya, jadi ngendep di daging gitu ya, ngendep di daging. Nah, itu kenapa nggak boleh? Karena itu melanggar hukum agama Bu ya, melanggar hukum agama yang mana agama itu tidak membolehkan. Yang kedua juga itu jadi penyakit gitu ya. Nah, makanya Ibu, kalau orang Islam Bu ya, memotong kambing apa memotong sapi gitu Bu ya, jadi kakinya digantung ke atas Bu ya. Nah, terus kepalanya di bawah, maksudnya apa? Darahnya biar turun. Nah, maksudnya darahnya biar turun, enggak ngendep gitu ya, ngendep. Sebab yang namanya darah yang mengalir Bu ya, itu bukan hanya haram menurut agama Bu ya, tapi juga memang itu kenapa diharamkan? Karena memang itu mengandung penyakit. Gitu Bu ya, apa aja ya? Apa kambing apa, pokoknya binatang-binatang yang ternak yang kita makan itu ya. Nah, itu Bu ya. Nah, diharamkan kan atas kamu memakan bangkai. Kan tadi udah ya. Nah, sekarang darah Bu ya. Nah, jadi saya menyampaikan sedikit aja Bu ya, biar nyambung. Darah Bu ya. Darah itu Ibu ya, darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Kalau dulu disebutnya marus Ibu ya. Yang disebut marus. Nah, itu juga haram Bu ya. Jadi yang haram itu darah yang mengalir. Darah yang mengalir ditampung Bu ya, terus dimasak, itu haram. Ya, haram. Marus lah ya. Ya emang marus gitu ya. Marus itu haram Bu ya. Itu haram. Jelas Bu ya. Nah, jadi darah yang mengalir haram. Nah, ada dua darah yang boleh dimakan. Apa coba? Hati sama hati sama limpa ya. Hati itu darah, limpa juga darah, tapi darah yang memang beku di binatang itu sendiri. Maksudnya bukan darah mengalir ya. Jadi yang namanya hati sama limpa itu darah, tapi bukan darah yang mengalir ya. Yang diharamkan itu darah yang mengalir. Itu Bu ya. Darah tuh ya.
Kemudian daging babi ya. Daging babi Ibu haram Bu ya untuk dimakan. Begini Bu ya. Walaupun ada yang mengatakan kan katanya sesing kita Bu ya. Gitu ya. Nanti dulu gitu. Jadi apa namanya? Walaupun ada yang mengatakan itu cacing pita bisa mati dengan dengan banyak bawang putih katanya, dengan banyak bawang putih dan berapa derajat Celcius, berapa derajat lah gitu panasnya, katanya itu bisa mati gitu ya, gitu. Tapi Ibu, walaupun begitu Bu ya, walaupun diakalin itu si cacing pita bisa mati, kalau kata Allah haram ya haram, gitu ya. Kalau kata Allah haram ya haram. Enggak kalau kita orang Islam enggak boleh dicari-cari alasan Bu ya. Enggak boleh cari-cari alasan. Alasannya kan itu kalau dimasak dengan sekian derajat Celcius bisa mati, dengan banyak bawang putih bisa mati kan itu ya. Tapi kalau kata Allah haram ya tetap kita tinggalkan, haram, tidak boleh dimakan. Itu Bu ya. Jelas Bu ya, daging babi. Nah, Ibu, daging babi itu Bu ya, keseluruhannya ya, keseluruhannya dari kulitnya, pokoknya keseluruhan babi itu semuanya ya najis Bu ya, keseluruhan babi itu najis hukumnya Bu ya. Jadi bukan hanya dagingnya aja yang haram, keseluruhannya najis ya. Nah itu babi Bu ya. Kan maaf Bu ya, kalau maaf Bu, ini Bu maaf. Kalau anjing kan ada yang berpendapat liurnya aja yang najis gitu ya, katanya kalau bulunya enggak gitu ya. Tapi kan kita mah ngelihatnya aja udah jijik gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ya orang Turki kan pada banyak pelihara anjing. Ya orang Indonesia juga banyak yang pelihara anjing gitu ya. Iya, Di gunung-gunung itu kalau di Turki ya enggak, di rumah juga. Nah, gini Bu ya. Jadi gini Bu ya. Jadi kalau babi keseluruhannya, kesebulut-bulatnya itu semuanya najis ya. Tapi kalau anjing ada yang mengatakan yang najis itu liurnya aja, yang bulunya enggak. Jadi kalau ketemprang, kalau kata bahasa saya apa ketemprang? Nempel ya. Ya. Bukan, ketemprang tuh gesekan ya, gesekan sama bulu anjing Bu ya. Itu tidak najis kecuali kalau liurnya. Nah gitu ya. Nah gitu kalau anjing Bu ya. Kalau babi keseluruhannya ya, keseluruhannya najis gitu ya. Jadi saya nyampainya satu-satu biar cepet Bu. Dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Nah, bukan atas nama Allah itu sering kita sampaikan yaitu untuk sesajen Bu ya. Jadi niatnya motong sapi atau kambing untuk pondasi gitu ya. Untuk pondasi itu kan masih banyak Bu ya. Motong kepalanya kan untuk pondasi gitu ya. Kemudian untuk larungan gitu Bu ya. Nah, itu kan yang dilarung, yang dikubur kan cuma kepalanya aja. Nah itu termasuk badannya juga haram untuk dimakan ya, haram untuk dimakan gitu Bu ya, haram untuk dimakan. Nah itu Bu ya, karena untuk persembahan makanan halal ya. haram. Nah jadi Ibu disembelih bukan atas nama Allah ya, atas nama untuk berhala ya, untuk sesajen, atas nama kalau fondasi untuk apa? Untuk kekuatan ya, untuk kekuatan ya, untuk kekuatan ya, untuk kekuatan fondasi rumah gitu ya. Baik ya. Nah, jadi itu enggak boleh Bu ya. Baik, kemudian hewan yang tercekik Bu ya. Hewan yang tercekik Bu ya. Iya, yang tercekik terus mati. Nah, terus nggak ketahuan gitu ya, kan mati itu. Tapi begitu kecikik Bu ya, disembelih masih keluar darahnya, itu masih boleh ya. Tapi biasanya kalau masih ada kecil-kecil napasnya gitu, baru sakaratul maut. Kecil-kecil. Tapi Ibu, kebanyakan kalau binatang yang kesekik itu jarang yang ketolong gitu ya. Kenapa jarang ketolong? Karena udah sekaligus gitu ya, gitu ya. Nah gitu. Jadi, nah kalau umpama yang
Kalau umpama yang ketabrak kereta atau ketabrak mobil, ya itu masih bisa keburu. Iya gitu ya. Nah, ketabrak kereta gitu atau ketabrak mobil, terus masih kelepek-kelepek, langsung dipotong, masih keluar darahnya, itu masih boleh gitu ya. Nah, jadi itulah yang namanya apa Bu? Yang namanya apa namanya bangkai Bu ya. Hewan yang tersekik, paham dong Bu ya? Iya. Kemudian yang mati dipukul, ya, yang mati dipukul, matinya dipukul gitu ya. Gini Bu ya, kalau kita orang Islam ya, insya Allah semuanya paham Bu ya. Nah, tapi kan bukan orang Islam, ayam juga kan, anjing yang suka mereka pada makan itu katanya Bu ya, katanya dimasukin ke karung dipukul. Nah itu nggak boleh Bu ya. Nah itu nggak boleh. Ayo Bu, ini biar jelas Bu ya. Jangan banyak komen dulu ya. Jangan banyak komen dulu biar jelas Bu ya. Nah jadi yang tercekik nggak boleh, mati dipukul juga nggak boleh ya. Kemudian yang mati terjatuh. Nah, jatuh beda dengan dicekik Bu ya. Kalau dicekik tuh memang udah langsung mati kan. Nah jatuh Bu ya, masih sempat untuk dipotong, masih keluar darahnya, itu masih boleh. Tapi jatuh terus udah dipotong udah nggak keluar darahnya, nggak boleh. Itu namanya udah bangkai gitu ya. Kemudian yang mati tertanduk. Nah mati tertanduk itu kan umpamanya kambing ya. Umpama kambing tuh suka ngadu gitu ya, suka ngadu terus yang satu kalah pingsan Bu ya. Nah itu juga tidak boleh kalau memang udah tidak bisa dipotong ya. Kalau dipotong masih ada darahnya keluar nggak boleh. Tapi kalau dipotong darahnya udah keluar nggak boleh ya. Binatang yang mati yang tertanduk Bu ya. Dan yang diterkam binatang buas. Nah umpamanya kambing Bu ya, diterkam binatang buas gitu Bu ya. Nah itu kalau masih sempat dipotong, masih keluar darahnya, masih boleh gitu ya. Kemudian kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah tadi Bu ya, yang sempat menyembelihnya masih keluar darah boleh dimakan. Tapi kalau udah ada disembelih tidak keluar darahnya, tidak boleh dimakan. Jelas Bu ya? Baik ya. Dan diharamkan juga yang disembelih atas nama berhala, yaitu atas nama berhala itu yang suka yang suka buat larung-larung itu Bu ya. Nah itu buat berhala Bu ya. Nah itu walaupun yang disajenin Bu ya, kepalanya aja yang dilarung ya, kepalanya aja yang dikubur, kepalanya aja, tetap badannya haram hukumnya ya. Enggak boleh dimakan. Lah kenapa enggak dikubur semuanya? Lah kan kalau orang Islam kan enggak boleh dibagi-bagiin Bu ya. Enggak boleh dibagi-bagiin. Terus dikemain itu dagingnya. Kubur. Gitu Bu ya. Nah di sini paham Bu ya. Nah jadi seperti tadi untuk berhala tidak boleh Bu ya. Itu. Sekarang Ibu maaf Bu ya. Islam di Indonesia ini Bu ya, kalau kata Syekh yang udah meninggal itu Ali Jaber Bu ya, Indonesia itu Islamnya Islam keturunan gitu Bu ya. Jadi terlalu minim pengetahuan Islamnya, terlalu minim ya. Coba Ibu, kalau Ibu ngelihat yang sekarang perang-perang itu Bu ya, yang sekarang perang-perang kan kebanyakan yang jenggotnya sampai gini-gini Bu ya. Nah Ibu bukan Palestina Bu, yang pada yang Chechnya, yang pokoknya yang membantu itu ya. Itu Ibu coba Ibu lihat ya, Ibu lihat itu yang namanya sholat kan, biarin lagi perang juga sholat kan, ngikutin hukum Allah ya. Jadi caranya sholat lagi perang seperti ini, caranya sholat lagi santai seperti ini gitu ya. Nah jadi Ibu sholatnya gantian Bu ya. Nah kemudian rapat, coba Ibu liatin orang Chechnya Bu ya, ininya rapat Bu ya, kakinya rapat. Itu kalau di sini enggak kan Bu, susah untuk merapatkan, apalagi kalau umpamanya yang jegang kakinya gitu ya, bilangnya ih geli, bilangnya gitu. Padahal nggak boleh kayak gitu Bu ya. Masing-masing punya pemahaman ya, masing-masing punya pemahaman. Jadi nggak boleh katanya
katanya geli, katanya udah istilahnya udah menghindar juga tetap disarikan gitu. Ya memang masing-masing punya pemahaman Bu ya. Nah terus sholatnya gimana? Bawa senjata sholat kan? Iya, bawa senjata dia sholat, itu sholat lagi perang seperti itu. Nah gitu Bu ya. Nah jadi memang kalau kita kalau Islam di Indonesia dibanding ngelihat dengan Islam di luar jauh beda Bu ya, jauh beda seperti itu. Nah jadi makanya kata Ustadz Ali Jaber, Indonesia itu Islam keturunan gitu Bu ya. Nah, jadi minim pemahaman Islamnya. Yang apalagi yang nggak belajar, yang belajar kan sedikit, iya nggak Bu? Iya. Apalagi yang nggak belajar, yang belajar juga yang namanya nuntut ilmu mah tetap aja masih banyak yang belum tahu kan gitu Bu ya, seperti itu. Bu ya. Nah gitu Bu ya, jadi apa namanya tadi sampai mana ya? Yang disembelih atas nama berhala ya, masih banyak banget. Walaupun ngaku Islam tetap masih banyak Bu ya yang namanya melarung gitu ya. Yang melarung itu memang orang siapa? Kan orang Islam gitu ya, jelas Bu ya. Baik, nah sekarang saya lanjutin lagi ya bahasa ininya. Sampai fiskal Bu ya. Sekarang al-yauma ya. Al-yauma ya isaladina kafaru min dinikum fala tasawhum wasaun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Famanit turra fi mahmasatin ghairu mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Baik Bu ya. Tadi dari al-yauma Bu ya. Nah, baik. Ya. Nah, Ibu. Nah, terus ini masih ada terusannya Bu ya. Mengundi nasib dengan anak panah Bu ya. Mengundi nasib dengan anak panah itu juga haram hukumnya Bu ya. Kalau sekarang ya insya Allah mungkin jarang Bu ya yang mengundi nasib pakai anak panah Bu ya. Itu juga hukumnya haram ya. Kemudian demikian itu ada Bu ya, adalah fasik ya. Fasik itu apa Bu? Fasik itu perbuatan dosa Bu ya. Fasik orang Islam tapi berbuat dosa namanya fasik ya. Kemarin siapa yang nanyain? Bu Anis ya. Ibu kalau fasik itu apa katanya? Begitu kan? Kata saya fasik itu perbuatan dosa. Baik. Pada hari orang-orang kafir ya putus asa untuk menghalalkan agama kamu. Nah, jadi Ibu sekarang nih ayat kesini ini ya Bu ya, yaitu ayat tentang berperang dengan orang kafir Bu ya. Ya seperti sekarang Yahudi sama Palestina Bu ya. Pada hari ini orang-orang kafirnya siapa sekarang? Yang sekarang terjadi aja. Yahudi Bu ya. Putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Kan sekarang udah banyak yang putus asa. Udah banyak yang stres. Udah banyak yang mengundurkan diri. Nah, kata siapa? Kata Allah kan orang kafir pada hari ini orang-orang kafir banyak yang putus asa. Jelas kan pada sekarang kan orang-orang Yahudi kan udah mulai pada stres, pada mengundurkan diri gitu ya. Pada kena penyakit. Nah ini Ibu, ini ayatnya Bu ya. Ini ayatnya Bu ya. Nah, pada hari orang-orang kafir putus asa. Ibu sering apa ngelihat YouTube-nya kan? Banyak yang putus asa kan? Ya, putus asa Bu ya. Putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Dia untuk mengalahkan siapa Bu? Yahudi untuk mengalahkan siapa? Untuk mengalahkan agama Islam Bu ya. Yang jelasnya bukan hanya apa namanya bukan gereja segala di bom. Yang jelas yang jelas itu dia tuh benci kepada Islam, mau mengalahkan Islam Bu ya. Tapi Islam tidak bakalan kalah Bu ya. Pasti akan membantu. Sebab atas bantuan Allah Bu ya. Sekarang kan suka ngelihat Bu ya, suka ada bantuan Allah malaikat gitu ya. Nah itu Bu kan waktu perang Badar juga ya. Nah perang Badar juga kan sepertiganya kan 1 lawan 3 ya. Nah 1 lawan 3 kan. Nah 1 lawan 3. Nah
Kemudian kalau umpamanya tidak dibantu sama Allah, itu pasti kalah. Itu Bu ya, pasti kalah. Nah, dikasih kemenangan oleh Allah dengan bantuan Allah ya. Allah membantu menurunkan malaikat beserta kudanya. Awalnya 3.000 pasukan ya. Nah, kemudian nurunkan lagi jadi 5.000 pasukan dengan tanda yaitu pita merah. Gitu Bu ya. Paham ya? Jadi pada salah sasaran ya itu tadi itu dia mengarah itu. Jadi sekarang juga banyak Palestina perang sekarang itu udah banyak bantuan Allah juga Bu ya. Iya, Cuman iya, belum benar, cuman belum dimenangkan aja sama Iya, Allah. belum dimenangkan aja. Ya, cuman belum dimenangkan aja sama Allah. Gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi kalau orang Islam nggak takut mati Bu ya. Kenapa? Memang maaf ya, memang nyari mati syahid Bu ya. Memang nyari mati syahid gitu ya. Nah, sekarang mati syahid kan Allah juga udah mengatakan jangan mengatakan orang yang syahid itu mati ya. Hidup di sisi Allah dikasih rezeki kan gitu. Dan sekarang gini, Pada senyum belum iya, kan gini Bu ya. Enggak berjuang juga mati, berjuang juga mati. Jadi pilih mana matinya? Pilih mati berjuang kan? Gitu. medan perang. Iya. Nah, kenapa? Karena syahid gitu ya. Jadi mereka mencari mati syahid Bu ya. Tapi bukan begini. Saya mau saya mau mati syahid kemudian mengalah-ngalahkan diri. Enggak Bu ya. Harus Maksimal ngelawan Bu ya. Iya, Maksimal ngelawan. Kita ikut benci lah. Iya, baru mati syahid gitu ya. Jadi memang mereka pada nyari apa Bu? Nyari mati syahid Bu ya. Sebab mati syahid itu diceritakan juga di dalam Al-Qur'an, orang yang sudah mati syahid ditanya sama Allah, kamu ingin apa? Ini apa lagi? Sekarang udah di alam barzah ya, udah di akhirat. Apa kata mereka? Aku pengen ke dunia lagi, pengen perang lagi katanya, supaya mati syahid lagi. Gitu, ya. Tapi mungkin enggak mungkin. Cuman memang saking nikmatnya mati syahid gitu. Saking nikmatnya mati syahid, jadi mereka pengen ke dunia lagi, pengen perang lagi supaya mati syahid. Saking enaknya apa Bu? Nikmat. Saking nikmatnya mati syahid. Paham kan Bu ya? Ketagihan. Ketagihan balasannya Bu ya. Ketagihan balasannya. Baik. Kemudian pada hari orang-orang kafir putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Jelas nggak sekarang di Palestina sama jelas ya? Ini jelas ayatnya kan? Iya ya. Baik. Kemudian sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Takut pada mereka ya, pada siapa kalau pada saat ini? Ya dengan Ya, senjatanya kepada yang canggih. kepada Yahudi lah. Kata Allah ya, kata Allah kamu jangan takut kepada mereka. Kalau pada saat ini mereka Yahudi ya. Dan takutlah kepadaku, kata siapa? Kata Allah. Jadi hanya takut kepada Allah gitu Bu ya. Jadi jangan takut kepada orang kafir Bu ya. Begini Bu ya. Kadang-kadang orang Bu ya, maaf ya, kalau kita belajar insya Allah enggak Bu ya. Kadang-kadang sama orang kafir kita nunduk-nunduk Bu ya, kita bungkuk-bungkuk ya, kita hormat-hormat. Ya Allah ya Rabbi. Enggak boleh Bu ya. Kita enggak boleh hormat-hormat sama orang kafir, enggak boleh nunduk-nunduk sama orang kafir, enggak boleh bungkuk-bungkuk sama orang kafir Bu ya. Enggak boleh gitu Bu ya. Tapi kalau orang kerja yang kerja bosnya orang kafir pasti gitu. Karyawannya orang itu pasti. Coba Ibu yang waktu salaman, kalau Ibu nonton ya, yang ibu lihat ya, kan itu kandidat itu kan pada salaman sama Jokowi, semuanya bungkuk enggak? Bungkuk. Anies bungkuk enggak? Ya enggak lah. Iya, bungkuk itu hanya untuk kepada Allah, bukan kepada manusia. Paham tuh Bu ya? Jadi Anies enggak bungkuk, salaman Allah tegak. Yang lain kan pada begini-begini. Saking apanya Bu? Iya. Gitu. Anies kan enggak, Anies tetap tegak, enggak bungkuk ya, karena membungkukkan badan hanya untuk Allah, ruku dan sujud. Sama orang ngapain bungkuk-bungkuk, apalagi orang kafir, enggak ada itu Bu ya. Jadi kalau orang tua kayak dia
Misalnya kita kalau kecuali orang tua kan Anak sama Iya. anak sama Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi apa namanya, jangan takut kata Allah. Jangan takut pada siapa? Pada mereka. Mereka yang siapa? Orang kafir Bu ya. Jadi takutlah hanya kepada Allah kata Allah. Nah, udah di situ ya. Ini cerita perang ya. Nah, cerita perang. Kalau yang atas tadi cerita makanan Bu ya. Yang makanan yang boleh dimakan dan tidak. Nah, sekarang Ibu ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan, ya kami di sini Allah ya. Pada hari ini telah akunya Allah ya. Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Nah, kata Allah, agama untuk kamu itu agama Islam sudah sempurna. Ya, ngapain harus tambah-tambahin? Ya. Jadi kalau udah sempurna, Ibu segala-galanya kalau udah sempurna masih bagus nggak ditambah-tambahin? Kan malah nggak bagus kan? Nggak bagus ya. Gitu. Jadi kalau sudah sempurna jangan suka tambahin. Kalau sekarang Bu ya, maaf Bu ya, khususnya di kita Bu ya, yang tidak disuruh dikerjain, yang disuruh diabaikan, ditinggalkan. Itu penyakitnya di situ Bu ya. Kenapa? Lah karena kata Hasan Ali Jabari itu. Kenapa? Islamnya keturunan. Gitu Bu ya, seperti itu. Nah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Agama apa Bu? Islam. Agama Islam udah sempurna. Udah sempurna, nggak diapain lagi? Nggak usah ditambah-tambah lagi. Ditambah-tambah lagi malah jelek Bu ya. Malah jelek gitu. Ibu udah sempurna. Ibu udah sempurna. Mau ditambahin nggak? Tambahin tangannya lagi. Sempurna malah jadi nggak sempurna kan ya? yang dia sempurna ibunya disuntik akhirnya bengkak. Nah itu udah gini, udah sempurna dari Allah, masih mau ngelebihin dari ciptaan Allah gitu Bu ya. itu yang habis lahiran sampai artis sama dia mati itu ya. Jadi Ibu, agama sudah sempurna Bu, jangan ditambah-tambahin lagi yang bukan datangnya dari Allah Bu ya. Ibu, yang namanya salawat juga Ibu ya, itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Itu salawat juga turun ayat untuk Nabi gitu Bu ya. Baru Nabi bisa salawat gitu Bu ya. Nah, sekarang kan banyak orang yang apa namanya ngarang-ngarang salawat gitu Bu ya. Nabi aja nggak ngarang salawat Bu ya. Nabi salawat ya, yang dari ibu ya. Hah? Yang dari YouTube dari ibu. Ya saya balas ibunya enggak. Saya sangat berbobot Ya saya lupa kan Bu. Nah jadi udah Bu, kalau udah sempurna ya udah nggak ditambah-tambahin lagi gitu Bu ya. Gitu paham tuh Bu ya. Nah maaf Bu ya, kalau memang tidak belajar, tidak tahu itu tambahan-tambahan apa namanya bukan dari agama gitu ya. Kenapa? Karena nggak belajar. Yang namanya belajar itu Bu ya, menghadapi Al-Quran, menghadapi hadis Bu ya, itu baru bisa dapat ilmu. Ya baru bisa dapat ilmu. Jadi enggak kalau kata bahasa saya enggak pipilun enggak taklid ya, enggak taklid Bu ya. Jadi kalau umpamanya kita pelajari di Al-Quran begini, oh ayo kita laksanakan. Kalau enggak ada di Al-Quran, enggak ada di hadis perintah, ya udah nggak usah dikerjain. Jelas Bu ya. Nah, jadi agama sudah apa Bu? Sudah sempurna. Jangan diapain Bu? Jangan ditambah. Nah, agama itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang ya. Agama tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kenapa? Karena udah sempurna. Kata siapa udah sempurnanya? Jelas. Ibu kan paham kalau dikaji begini. Kalau mau dikaji paham nggak? Ya udah, itu bahasa Arab kok, itu selawat kok. Kan Islam dari awal juga memang agama cuma satu ya, cuma Islam. Iya. Dari mulai diciptakan manusia juga. Cuma ya syariatnya itu ya yang belum disempurnakan. Syariatnya yang berbeda Bu ya. Syariatnya yang berbeda Bu ya. Kalau agamanya tetap satu Bu ya, agama Islam. Cuman syariatnya berbeda ya dari zaman Nabi Adam. Cara beribadahnya. Iya. Kalau cara beribadahnya ada ruku, ada sujud, ada Bu ya. Mungkin waktunya, ya mungkin waktunya, mungkin itu ya. Ya seperti Nabi Daud kan waktunya kan malam. Ya waktunya malam. Jadi ada yang hari Sabtu ya. Jadi sebaik-baik sholat ada sholatnya Nabi Daud.
sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Puasa Nabi Daud sehari buka sehari puasa. Nah, sholatnya malam gitu ya. Nah ibu, yang sekarang tentara-tentara yang lawan Israel bu ya, itu ibu pengen masuk tentara seperti itu nggak sembarangan orang. Iya. Ya bu. Jadi minimal bu ya, minimal 20 juz udah harus hafal gitu ya. Dia melaksanakan puasa Daud, dia melaksanakan tahajud, dia melaksanakan yang sunah-sunahnya gitu bu ya. Itu baru bisa jadi tentara gitu bu ya. Itu makanya ini bu ya, makanya apa namanya fisiknya bu ya, fisiknya kuat-kuat. Kalau kayak kita mah itu masya Allah kapan makannya gitu ya, kapan istirahatnya gitu bu ya. Nah jadi begitu bu ya. Jadi mereka itu yang sekarang ada tentara-tentara di Palestina yang sedang berperang itu memang benar-benar melaksanakan agamanya gitu bu ya, benar-benar melaksanakan agamanya dari yang sunahnya, dari yang wajibnya sampai yang sunahnya gitu bu ya. Nah jadi ibu terus baca Quran harus 1 juz 1 hari gitu bu ya. Nah, gitu. Jadi kekuatannya itu bukan kekuatan dari makanan bu ya, kekuatan dari Allah. Kenapa? Karena ibadahnya, taatnya kepada Allah gitu bu ya. Baca Quran nggak ketinggalan ya. Baik kita lanjut. Masih ada waktu nggak? Ya udah ngabisin ini aja kali ya. Ngabisin satu ayat ini aja. Berarti ayat yang 6-nya belum ya? Ayat yang 6 juga penting loh bu. Ayat 6-nya. Baik ya. Jadi agamamu sudah sempurna dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku. Udah dicukupin sama Allah nikmatnya bu ya. Kalau udah dikasih nikmat kata Allah ini segini ya udah qanaah bu ya. Nah, kalau sekarang kan kalau kita nggak dengar di Indonesia ada yang qanaah nggak di itu yang namanya pejabat-pejabat. Iya. Korupsi. Jadi iya. Jadi ibu dan telah berantas korupsi malah korupsi. Dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku ya. Jadi nikmat Allah ya dikasih kepada hambanya itu apa bu? Sudah cukup. Kalau dikasih sama Allah segini ya udah cukup segini bu ya, jangan pengen lebih. Udah dikasih 10 miliar pengen 20 miliar, akhirnya 20 miliarnya kemana? Korupsi lah. Itu punya rumahnya kecil ya bu. nah itu Penjara. iya. Nah ibu nah itu ibu namanya orang yang tidak apa bu, tidak bersyukur bu ya, kurang terus lah. Kalau kita mah umpamanya udah dapat umpamanya ya dapat duit 10 juta sebulan aja udah masya Allah ya. Iya lah. Kalau mereka Orang bersyukur bu. iya, kalau orang yang bersyukur ya. Kalau mereka kan sebulannya kan penghasilannya ratusan juta, kok masih mau korupsi juga? Kurang aja. Itu namanya tidak syukur nikmat bu ya. Padahal kata Allah ya, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku ya. Nikmat Allah itu udah cukup dikasih kepada hambanya bu ya. Hambanya aja yang tidak mau bersyukur ya. Nah, dan telah aku redo Islam sebagai agama bagi kita bu ya. Jadi Islam itu bu ya, Allah itu redo dengan agama Islam. Makanya Allah redo dengan agama Islam ya, kita harus beragama Islam karena Islam udah diridhoi sama Allah gitu ya. Kemudian maka barang siapa terpaksa karena kelaparan bu ya, bukan sengaja berbuat dosa bu ya. Nah ini kalau kelaparan bu ya, kalau kelaparan ya, nah itu kalau kelaparan bu ya, bukan sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bu ya, kalau umpamanya di hutan bu ya, di hutan kehabisan bekal bu ya, kehabisan bekal, ada babi bu ya. Nah dipotonglah babi, boleh makan tapi hanya sekedar untuk ya hanya enggak boleh kenyang, nggak boleh kenyang, hanya untuk sekedar apa ya, Lemah. iya. Jadi hanya sekedar untuk menguatkan badan aja gitu ya. Nah kalau terpaksa bu ya, tapi ibu walaupun terpaksa, kalau kita kan kayaknya nggak mungkin bu ya, nggak mungkin gitu ya. Maksudnya ini terpaksa yang semua
sama tadi yang di atas disebutkan ya bukan babi aja ya, maksudnya Iya. yang binatang semua. Nah, itu mah hanya Nggak contoh. usah banyak-banyak. Hanya contoh. Nah, jadi tadi Ibu boleh dihalalkan bangkai. Bangkainya itu bangkai ikan sama bangkai belalang, Bu ya. Bangkai ikan boleh dimakan, bangkai belalang boleh dimakan. Tapi tentunya boleh dimakan kalau masih bagus, gitu ya. Ya kalau udah busuk juga nggak boleh, Bu ya, bikin penyakit. Gitu, Bu, ya. Gitu. Nah, gitu sih. Apa namanya, darah yang boleh dimakan yaitu limpa sama hati, itu darah, Bu ya. Yang tidak boleh darah yang Bu, mengalir. kalau itu misal daging kambing kalau kurban kan ada yang bilang nggak usah dicuci ya, ada yang bilang gitu Mm-mm. karena jadi bau bau ya? jadi apa katanya. Terus kan kalau kita cuci aja darahnya terus ada nih. Enggak. Kecuali daging ini, Bu, daging sapi dicuci memang darahnya Yang masih banyak. airnya itu pasti merah aja terus nih. Enggak, Bu, kalau kambing enggak, Bu ya. Ya, Enggak. Kalau kambing enggak. emang nggak dicuci kalau Enggak. masak Kan udah tiris, Bu ya, udah tiris. makanya digantung. Digantungin itu kan supaya Iya. darahnya turun semua. Nah, Kalau buat nyatu, jadi kalau daging kambing, Bu ya, Nah, tapi saya kalau nggak dicuci kan apalagi kan di Gelar gitu ya. cacah-cacahnya di tempat itu. lah itu makan masalah teknis, Ibu. Kalau ini kan menceritakan masalah dagingnya, bukan Iya. masalah teknisnya, Bu ya. Ya maksudnya kalau dicuci itu masih keluar tuh Bu, masih merah aja airnya. Itu mah lagi sapi kali begitu mah. Sapi kali, Ibu. Enggak, kalau kambing ya, kalau sapi ya. Bu, Bu, ya. kalau sapi boleh dicuci apa boleh enggak? Apaan? Dicuci lah, orang masih banyak darahnya. Tapi kalau garing itu nggak, saya pernah suka yang bagus. Enggak dicuci, Bu ya. Kalau di dalam air itu air masih merah. Gitu, Bu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya, Bu ya. Ini pertanyaan nenek Abil, Be. Nenek Abil. Nah, insya Allah Ibu kalau mau ini masih pertanyaan nenek Abil, Bu ya, yaitu ayat 6 gitu, Bu ya. Saya